wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Atifa Musolina dengan NIM 210701502084 dari kelas K. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pendidikan agama Islam dari pembahasan bab pertama hingga bab ke-6. Pada bab pertama, di sini membahas tentang konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Pendidikan tinggi atau perguruan tinggi memiliki peranan tinggi atau perguruan tinggi memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, di mana saja di penjuru dunia ini akan berlomba untuk mendirikan perguruan tinggi dan mendorong generasi mudanya untuk memasuki perguruan tinggi. Pembangunan suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari manusia yang berkualitas. Agama diperkenalkan kepada mahasiswa sebagai suatu sistem Islam yang terdiri atas komponen akidah syariat dan akhlak. Pada rumpun pengembangan sistem Islam yang sudah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai komponen ibadah, muamalah dan akhlak, serta mulai diperdalam sampai kepada hikmah untuk mempertinggi mutu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, sumber psikologi sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, sumber psikologis bagaimana tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama itu menyatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan yang mengakibatkan perbedaan pendapat secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat dan memilih jalan ketaatan. Selanjutnya yang kedua ini sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Budaya yang beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa atau bukan santri. Yang ketiga, sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang keempat ini membahas tentang sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi, eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam ini berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya C, metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran sejarah Islam.
Ali Syariati menegaskan bahwa ada dua metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari, gagasan, dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang pengembangan Islam sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Kemudian yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Metode disiplin ilmu sebenarnya lebih tepat digunakan para santri di program studi ilmu-ilmu agama, namun para ulama berhasil menyederhanakan disiplin agama sehingga mudah dipahami oleh awan sekalipun. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah syariat, dan akhlak akidah yang merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Jadi syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak yang membicarakan baik buruknya satu perbuatan baik secara parsial atau secara masing-masing perbuatan maupun komparatif yang memilih suatu dari dua atau beberapa perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Jadi tujuannya yaitu ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Selanjutnya, bab kedua membahas tentang mengapa manusia bertuhan. Pada konsep spiritualis sebagai landasan kebertuhanan, Doi mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki dengan tujuan untuk memberi arah dan arti pada kehidupan. Menurut Zohar, spiritualitas merupakan kemampuan internal, bawaan otak, dan jiwa manusia, yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Dalam perspektif Islam, roh sering dideskripsi sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Bagaimana menggapai cahaya Tuhan? Jadi dalam surahnya yang berbunyi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahil lati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimu walakinna aksarun la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 surah ke-30. Jadi dari ayat di atas bisa ditafsirkan bahwa Allah meminta mereka agar selalu mengikuti agama Islam, agama yang sesuai fitrah, maka hadapkanlah wajahmu, yakni jiwa dan ragamu dengan lurus kepada agama Islam. Itulah fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya.
Kemudian spiritualisme. Alasan manusia memerlukan spiritualisme. Jadi, istilah spiritualisme sering disalahartikan sebagai sesuatu yang identik dengan agama dan keyakinan tertentu. Pada dasarnya, spiritualitas bukanlah sesuatu yang formal seperti agama dan sistem kepercayaan. Menurut bahasa, spiritualitas diambil dari kata spirit yang berarti jiwa. Istilah spiritual dapat didefinisikan sebagai pengalaman manusia akan makna, tujuan, dan moralitas. Oleh karena itu, agama sering disamakan dengan spiritualitas. Karena agama sendiri adalah moral, yaitu moral hamba pada Tuhannya. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wa'yu ar-ruhani yang artinya kesadaran spiritual, atau al-wa'yu al-ilahi, yaitu kesadaran ketuhanan. Dalam bahasa agama, spirit sering dimaknakan sebagai roh yang dapat diartikan sebagai amr Tuhan, yang dapat dimaknai sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk. Kemudian ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Dan yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Yang terakhir itu sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Kemudian sumber ilmu tentang konsep kesehatan. Yang pertama, berdasarkan perspektif psikologi. Dalam studi bagaimana manusia bertuhan, dijelaskan melalui teori monistik yang menjelaskan mengenai sumber agama dalam aspek psikologis. Dalam teori tersebut, manusia diyakini dapat bertuhan karena manusia memiliki kemampuan berpikir yang merupakan salah satu bentuk proses mental yang menjadi kajian umum dari psikologi. Hal itulah yang menghasilkan konsep ketuhanan dalam psikologi yang dibahas lebih lanjut dalam psikologi agama, dan dinyatakan bahwa konsep ketuhanan dalam psikologi tidak dapat terlepas dari faktor reason, emotion, dan will yang terdapat dalam jiwa seseorang. Yang kedua, berdasarkan perspektif sosiologi. Secara psikologi agama, cabang ilmu sosiologi juga memiliki kajian tentang agama yang dinamakan sosiologi agama. Pendekatan konsep ketuhanan oleh sosiologi agama lebih kepada pengalaman empiris dari masa kini dan masa lampau. Jadi dalam pendefinisian agama oleh William James membuat konsep ketuhanan serta keagamaan dalam sosiologi menjadi suatu yang bersifat universal, sosial, dan institusional. Secara tidak langsung, perspektif sosiologi dianggap sebagai suatu sumber kebijakan dan kebenaran yang bersifat universal, yang dapat dipahami oleh seluruh umat manusia. Kemudian berdasarkan perspektif filosofis. Jadi dalam filsafat, manusia dianggap sebagai makhluk teomorfis, yang diartikan sebagai khalifah yang diutus oleh Tuhan di bumi sebagai cermin atas nama dan sifat dari Tuhan. Konsep ketuhanannya yang tidak lain adalah Tuhan merupakan pemilik dari segalanya.
Wujudnya sudah ada dengan sendirinya dan mutlak, dan ciptaannya lah yang harus dimaktualisasikan diri menjadi makhluk yang universal. Kemudian berdasarkan perspektif teologis. Jadi adapun konsep ketuhanan dalam perspektif teologis yaitu pengetahuan tentang Tuhan, baik buruk serta segala hal yang terjadi bukan atas kehendak manusia, melainkan dari Tuhan yang menurunkan wahyu serta kebesarannya agar manusia dapat menjadi makhluk yang bertuhan. Pada bab ketiga membahas tentang bagaimana manusia bertuhan dua. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan yaitu jadi perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionalisme. Yang pertama, dinamisme. Jadi dinamisme ini mengatakan bahwa manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda, yang artinya setiap benda mempunyai daya kekuatan magis pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Yang kedua, politeisme. Politeisme ini roh yang lebih dari yang lain, kemudian disebut dengan dewa. Dewa yang mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada juga yang membidangi angin dan lainnya. Yang kemudian animisme. Animisme ini dianggap benda yang baik, mempunyai roh oleh masyarakat primitif. Roh ini dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh ini dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang kemudian henotisme. Henotisme merupakan satu bangsa yang hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun, manusia masih mengakui Tuhan ilah bangsa lain, yang kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa yang disebut dengan henotisme atau Tuhan tingkat nasional. Kemudian monoteisme. Monoteisme ini kepercayaan dalam bentuk melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan yang bersifat internasional. Adapun keimanan memiliki dua aspek, yaitu keyakinan, indikator praktis. Yang pertama, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep dalam hal ini tentang konsep Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu. Kemudian indikator praktisnya, keimanan dapat ditengari dari sikap dan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Kemudian esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya,
sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan. Maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat keciptaannya kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Pada bab 4, membahas tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan merupakan kondisi di mana jiwa terdapat perasaan tenang, damai, dan ridho terhadap diri sendiri dan puas terhadap ketetapan Allah SWT. Dalam meraih kebahagiaan, peran agama begitu penting, yaitu sebagai tuntutan dari Tuhan yang dapat membimbing manusia yang berakal untuk berusaha mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selain itu, agama juga mengajarkan para penganutnya untuk mengatur hidupnya agar mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya maupun untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Agama membantu orang lain dalam segala tindakan pada dirinya dan membimbingnya dalam segala hal. Kemudian pada bab 5, mengidentifikasi iman, ihsan, dan Islam dalam membentuk ihsan kamil. Jadi konsep iman, Islam, dan ihsan mempunyai keterkaitan antara ketiganya, yaitu meyakini apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai tauhid, percaya terhadap rukun iman dan ihsannya, kokoh maka akan terbentuk akhlakul karimah dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena ia mengetahui dengan jelas bahwa apapun yang dilakukan Allah yang Maha melihat, dan salah satu ibadah yaitu proses pendidikan. Namun iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam dan iman yang akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan, sebab ihsan merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Kemudian bab yang terakhir, bab 6, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bagian A, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan yang modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma yang berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Jadi paradigma adalah cara pandang, cara berpikir mengenai sesuatu yang realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan Al-Quran yang mengandung gagasan murni yang bersifat metahistoris. Sehingga menurut Kuntowijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Yang bagian B, alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Jadi Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Jadi Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran
paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia. Kedua, menubuhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Dan yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Kemudian bagian C, menggali sumber historis, fisiologis, psikologis, sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Jadi dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa kemasan Islam. Disebut masa kemasan Islam karena umat Islam ini berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, di mana di antaranya ada ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di tengah mereka dan hadir di hati mereka. Demikian pula generasi berikutnya, yaitu generasi tabiin yang menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran sebagai hadis untuk sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam kesehariannya. Kemudian bagian D ini membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan yang modern. Pada buku Limazata Akharal Muslimuna wa taqadama Ghairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-muslim maju. Menurut penulis, yaitu karena Syakib Arsalan menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju karena mereka meninggalkan ajarannya sejalan dengan pemikiran tersebut. Para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksudkan adalah ajaran agama Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam wa mahtalafa fallazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Jadi karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya yang ada di sekitar budaya sekuler dalam segala segi kehidupannya. Jadi bagi umat Islam,
kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi adalah landasan dalam hidup kita, pedoman paradigma dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Mungkin itu saja bagian bab 6. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.